Shalom Bapak Ibu Saudari, sidang jemaat yang diberkati. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Kali ini kita akan merenungkan hikmat Salomo ketika dia hendak membangun sebuah bait yang megah dan legendaris itu saudaraku ya, megah dan menjadi cerita yang luar biasa di masa Perjanjian Lama pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Tuhan sebetulnya sudah meletakkan satu hikmat pengertian di dalam hati dari Salomo, sehingga ketika dia berbicara tentang rencana pembangunan itu, dia sudah menyebutkan akan hal-hal tersebut. Nah, ini makna rohaninya bagi kita, ini luar biasa, saudara. Mari kita belajar ya. Saya akan bacakan dari 2 Tawarikh 2, mulai ayat 4. Ini adalah persiapan untuk mendirikan bait suci. Perkataan Salomo. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi Dia supaya di hadapannya dibakar ukupan dan wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang. Pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Ini dalam konteks Perjanjian Lama, dalam konteks peraturan hukum Taurat, saudara. Jadi Salomo berkerinduan untuk melanjutkan akan apa yang diharapkan oleh ayahnya, yaitu Daud, yaitu mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan, sehingga seluruh kegiatan rohani itu boleh terpusat di sana. Kemudian ayat 5, saudara. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar. Harus besar, gadol, besar, saudara. Sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Jadi kerinduan Salomo, pokok kalau bangun rumah Tuhan jangan yang kecil-kecil, harus yang besar begitu ya. Karena apa? Karena Allah itu besar. Nah, tapi kemudian ayat yang ke-6 itu sebuah pewahyuan, sebuah hikmat pengertian yang Tuhan taruh dalam diri Salomo. Nah, kita akan pelajari, saudaraku. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia. Ngerti gitu ya Salomo bahwa Tuhan itu maha besar, sehingga Dia itu sebetulnya tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran dimensi yang ketiga ini. Dia mengatasi segala sesuatu. Istilah yang dia pakai adalah sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, tidak dapat memuat Dia. Jadi sebesar apa Tuhan ada di mana-mana. Dia itu sepasti udara yang kita hirup ini, saudara. Dia ada di mana-mana. Dan siapakah aku ini? Dia menyadari dirinya. Dan dia merendahkan diri di sini karena dia sadar. Sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia. Tuhan itu maha besar, aku mau mengecilkan Tuhan. Enggak, aku enggak mau mengecilkan Tuhan. Itu kira-kira hikmat dan pengertian dari Salomo. Kemudian dia lanjutkan, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Jadi ini untuk hal-hal yang sifatnya jasmani, suatu tindakan-tindakan iman yang aku bisa lakukan, aku butuh tempat. Sebenarnya ini bukan rumah Tuhan, tapi rumah di mana kita dapat mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan ukupan, ya, wangi-wangian, roti sajian seperti peraturan-peraturan yang sudah diberikan dalam hukum Taurat. Kira-kira seperti itu, saudaraku, pengertian Salomo. Nah, sekarang kita umat Perjanjian Baru. Kita tahu ya, domba Paskah sudah tersembelih. Kalau ada bicara korban bakaran itu adalah salib Kristus. Kalau bicara tentang ukupan yang dibakar, wangi-wangian, itu adalah pujian, penyembahan, dan doa-doa kita. Roti sajian yang diatur itu adalah firman Tuhan. Dan kita semua ngerti makna rohaninya, saudaraku ya. Nah terus,
gereja itu terus bagaimana fungsinya? Gedung gereja maksud saya. Saudara, gedung gereja itu bukan bait Allah seperti zaman dahulu sebelum Yesus datang. Karena ketika Yesus datang, dialah rumah Allah. Makanya dia berkata, runtuhkan akan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu yang dimaksudkan adalah dirinya. Karena Allah berdiam di dalam diri manusia Yesus Kristus itu. Nah, kemudian gedung itu apakah kemudian tidak berguna? Ya berguna, saudara. Karena kita masih dalam tubuh fisik, kita butuh ketemu, kita butuh nyanyi bersama, yaitu bukankah itu menaikkan hukuman secara bersama-sama. Tapi sebetulnya, saudaraku, Allah itu berdiam di dalam diri kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait dari roh Allah? Roh Allah yang hidup, yang berdiam di dalam diri saudara dan saya. Jadi sekarang ini sebetulnya apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tiba waktunya orang akan menyembah Dia, beribadah kepadanya dalam roh dan kebenaran, itu memang tidak lagi dibatasi dengan harus ada gedung, harus ada gedung yang begini begitu, nggak ada, saudaraku. Makanya saya juga kadang-kadang ya merenung juga kalau ada orang mensakralkan akan gedung. Kemarin Hagia Sophia di Turki itu diambil alih oleh Erdogan, saudaraku, untuk dijadikan tempat ibadah bagi agama lain. Ya, kalau ada yang sakit hati, itu mungkin bukan pengertian rohani, saudaraku. Kalau makna rohani sebetulnya nggak ada masalah, saudara. Kalau makna yang lain, makna sejarah, makna itu sudah menjadi situs kekayaan milik UNESCO dan sebagainya, itu kita nggak ngerti, saudaraku. Tapi kalau soal kerohanian, sebetulnya di Perjanjian Baru itu bukan lagi yang esensi. Esensinya itu seperti apa yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Salomo ini. Dikatakan Tuhan itu maha besar, tapi Dia juga maha kecil. Mengapa saya katakan demikian? Karena Dia mau diam di dalam hati kita, dalam hati saya, dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Dan kita ini bisa, saudaraku, dalam roh dan kebenaran kita beribadah kepada Dia. Bukan di Yerusalem, bukan di gunung itu, bukan di suatu tempat tertentu. Nah, gedung gereja bagaimana? Oh, tetap berguna untuk kita kumpulkan. Ada ayatnya ya, jangan tinggalkan berhimpun bersama-sama. Nah, kalau soal kena pandemi begini, Tuhan mau ngelatih kita kali. Ya, Tuhan mau melatih kita untuk kita ini beribadah dalam roh dan kebenaran. Soal kumpul memang perlu, sekarang digantikan dengan Zoom atau dengan Google Meet atau apa, ya itu teknologi yang dipakai Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita menjadi dewasa. Jadi zaman dahulu memang ada gedung yang namanya Bait Allah. Kemudian zaman Tuhan Yesus itulah tempat di mana Allah tinggal, memenuhi Kristus. Segala kepenuhan Allah ada di dalam diri Kristus. Makanya Yesus berkata, runtuhkan Bait Allah dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Tapi kemudian Yesus naik ke surga, yang mencurahkan rohnya, gerejanya, umatnya, itu adalah bait tempat Tuhan bersemayam. Saudaraku, jaga akan bait Roh Kudus ini. Dengan, ya sesuai namanya, Roh Kudus, ya harus dengan kekudusan kita menjaga. Kiranya Tuhan memberkati.